Halo, halo, halo. Pagi, Pak. Yuk. Pagi, Pak. Alhamdulillah ada yang jawab. Nah, ngantuk ya kayaknya ya, masih ngantuk ya. Oke, mungkin teman-teman begini. Ya, kita masuk ke week berapa nih? 10 ya. Ya, week 10. Oke, materi kita untuk minggu ini adalah disk dan mass storage ya, disk dan mass storage. Oke, sebentar saya lihat ke skele dulu ya. Oke. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke disk and storage ya. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Ya, oke. Oke, mungkin untuk firmware, bootloader, dan sistem D nanti teman-teman bisa belajar sendiri dengan membaca ya. Nah, kita mungkin lebih tekankan pada storage dan disk saja ya untuk di minggu kali ini. Oke. Nah, oke, mohon maaf untuk materi kemarin belum saya sempat upload ya. Oke. Nah, ya beberapa hari saya kurang fit, jadi ya mohon maaf. Oke, oke, sebentar saya akan buka slide dulu. Oke ya. Oke, ini kita masuk ke dalam topik week 10. Kalau di Ilkom week 9 ya. Oke, materinya sama yaitu disk dan mass storage system. Jadi ini kita mengenal disk ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu disk itu apa, kemudian strukturnya itu adalah piringan dan seterusnya ya. Sekarang mungkin disk sudah mulai dikurangi penggunaannya karena sekarang sudah banyak SSD. Nah, jadi memang di sini sudah teknologi yang agak lama ya. Oke. Ya, ya untuk storage kita biasanya ya punya macam-macam ya, ada magnetic disk, ada hard disk ya, ada SSD dan seterusnya. Kemudian ya kita biasanya punya sesuatu yang berputar ya, suatu piringan atau platter yang berputar. Kemudian nanti ada bagian-bagiannya. Kemudian kalau kita nyambungin ke komputer lewat I/O bus ya, lewat I/O bus, kemudian interface-nya ATA atau SATA atau USB atau yang lain. Nah, bentuknya disk sendiri adalah seperti ini ya. Jadi katakanlah kita punya disk ya, piringan yang biasanya ukuran 2,5 inch atau 3,5 inch kalau untuk desktop. Jadi kalau untuk laptop biasanya 2,5 inch, kalau untuk desktop 3,5 inch ukurannya ya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada yang berputar ya, ada piringan yang berputar. Nah, ternyata piringan itu, platter itu ya, atau piringan itu tidak hanya satu ya, terdiri dari banyak platter. Nah, di sini ada banyak platter. Oke, banyak platter. Ya, ada berapa platter? Ya, macam-macam. Ada yang ya 1.000, mungkin ada yang 500, ada yang mungkin cuma 2 dan seterusnya. Jadi ada platter ya. Nah, kemudian setiap letter biasanya ya, setiap letter biasanya punya 2 surface. Nah, atas dan bawah. Nah, makanya di sini setiap letter ada surface atas bawah. Oke. Jadi kalau kita punya 1.000 letter, terus masing-masing ada 2 surface, ya berarti kita punya 2.000 surface. Nah, gitu, kurang lebih. Nah, kemudian kadang disk tidak disebutkan ada berapa platter, tapi langsung aja disebutkan berapa surface ya. Jadi kita tidak selalu menyebutkan ada berapa platter, tapi kadang langsung disebutkan sekian surface. Jadi sebuah disk terdiri dari 4 surface, terdiri dari 8 surface, dari 10 surface. Nah, itu langsung permukaannya ini ya. Oke, tapi kalau ini seperti ini ya katakanlah ada platter, kemudian setiap platter punya 2 surface atas bawah. Nah, oke. Nah, yang di tengah ini namanya spindle ya, yang di tengah ini namanya spindle. Nah, itu yang porosnya ya, seperti kalau di dalam roda itu asnya ya, tempat dia mutar. Oke, kemudian ini ada arm assembly, ini untuk gerak maju mundur ya, gerak maju mundur. Mengapa gerak maju mundur ya? Agar head ini ya, head ini yang warna hitam ini itu nanti bisa ke track yang tepat. Nah, jadi satu permukaan itu dibagi menjadi track-track ya, lingkaran-lingkaran kecil gitu ya. Lingkaran-lingkaran dengan tebal kecil. Nah, itu namanya track.
seperti halnya kalau teman-teman di lintasan lomba lari itu kan ada satu stadion, terus ada trek-treknya ya, trek 0, trek 1, trek 2 dan seterusnya. Nah, itu juga demikian untuk dis. Nah, jadi ada apa namanya trek-trek ya. Satu surface dibagi menjadi sekian trek. Nah, oke ya. Kemudian, nah satu trek yang ditumpuk secara vertikal itu namanya silinder. Ya, satu trek yang ditumpuk secara vertikal itu namanya silinder. Oke. Jadi satu trek tertentu itu ini kan tadi satu surface banyak trek ya. Ambil satu trek lalu kita susun secara vertikal di semua surface itu namanya silinder. Nah, oke. Jadi katakanlah kalau kita punya 100 track ya, 100 track dalam satu surface ya berarti dalam satu disk itu kita punya 100 silinder regardless atau regarding berapa jumlah platter atau surface yang kita punya. Nah, pokoknya ya satu track disusun secara vertikal ke semua surface itu nyebutnya silinder. Oke. Kemudian satu track ini di dalam satu surface ada satu track katakanlah ya. Nah, oke, ini ambil salah satu track di dalam satu surface, lalu kita dipotong menjadi kotak-kotak kecil, itu namanya sektor. Nah, jadi kotak-kotak kecil ini ya bagian dari track itu namanya sektor. Nah, jadi kalau teman-teman bed sektor ya itu yang rusak satu sektor ini, enggak semuanya gitu ya, enggak satu track. Jadi ada beberapa sektor yang rusak. Gitu. Dan itu kadang juga tempatnya enggak sama, ada yang di track ini, ada yang di track satunya, ada yang track 2 dan seterusnya. Oke, kemudian nah ini ya cara mengaksesnya nanti head ini akan menuju ke track yang tepat ya, akan menuju ke track tepat atau ke silinder yang tepat. Dan ini seluruh head ya dari atas sampai bawah itu maju mundurnya sama, akan menuju ke track yang sama, nomor track yang sama, track 0 atau track 1 atau track 2 dan seterusnya. Ya, dengan kata lain head ini nanti akan menuju ke silinder ya, ke satu silinder. Nah, silinder tadi kan kumpulan track yang disusun vertikal. Nah, oke, jadi ini semuanya geraknya sama, maju mundurnya semuanya sama. Jadi kalau head yang di atas menunjuk ke track 0 ya, yang di bawah sini juga track 0, ini juga track 0. Kalau ke track 1 ya track 1 semua. Nah, terus nanti ya selain maju mundur ini nanti juga dia akan mencari sektor yang tepat. Nah, ini kan maju mundur untuk mencari track yang tepat. Nah, nanti dia akan mencari sektor yang tepat atau kotakan yang tepat dengan cara menunggu dia putar gitu ya. Dia muter. Kan dia muter ya, nanti ditunggu sampai dapat sektor yang tepat gitu. Kalau untuk mendapatkan track yang tepat dia tinggal maju mundur. Nah, kalau untuk mendapatkan sektor yang tepat dia akan tunggu sampai dia muter ke tempat yang sesuai yang diinginkan gitu. Oke. Ya, berikutnya ya, waktu untuk mencari track yang tepat itu disebutnya sebagai seek time ya. Waktu untuk mencari track yang tepat ya. Jadi maju mundur, armnya maju mundur untuk mencari track yang tepat itu disebut sebagai seek time. Nah, waktu yang dipakai untuk mencari sektor yang tepat, nunggu dia muter itu namanya latency. Nah, jadi ada seek time, ada latency. Kemudian ada average latency. Nah, latency itu ya tadi menunggu sektor yang tepat, kotak yang tepat. Nah, nunggu dia sampai muter dapat kotak yang tepat atau sektor yang tepat. Nah, itu namanya latency. Kemudian latency selalu berkaitan dengan RPM ya, RPM kecepatan disknya. Oke. Kenapa kok bisa berkaitan? Nah, itu kita bisa uraikan seperti ini. Ya. Kita bisa uraikan seperti ini. Oke. Ya. Ini editor saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Katakanlah saya punya RPM-nya itu 4.200 ya, 4.200 RPM kecepatan rotasinya ya. Nah, berarti 1 menit ada 4.200 RPM ya. Oke. Berarti kalau berarti ini artinya kan 1 menit ya ada 4.200 putaran ya atau revolusi. Pokoknya sekali muter ya. Nah, itu 4.200 1 menit 4.200 putaran. Kalau kita punya RPM 4.200. Itu kalau 1 menit. Kalau 1 detik ada berapa? 1 detik ada berapa? 1 detik ada berapa putaran? Kalau gitu. 70 kan? 70 betul ya. Kalau 1 menit 4.200, 1 detik 70 putaran. Nah, berarti kalau saya tanya sebaliknya, waktu untuk
Untuk 1 kali putaran, itu berarti berapa? Berapa detik? Ayo. Satu detik dia bisa sampai 70 kali putaran. Berarti kalau waktu untuk 1 kali putaran berapa detik? Halo? 1/70. Nah, 1/70 detik ya. Detik. Oke. Berarti kalau saya jadikan milisecond, saya kalikan 1000 ya. Berarti kalau jadikan milisecond, ini saya kalikan 1000. Sama dengan 1000/70 milisecond. Nah, itu berapa? Bentar. Ini save dulu ya. Ya. Oke, kalau begitu saya akan hitung dengan kalkulator ya. Jadi waktu 1 kali putaran itu berapa milisecond? Oh, berarti 1000 dibagi 70 milisecond. Sama dengan 14,28 ya. Sama dengan 14,28 milisecond. Oke, itu waktu 1 kali putaran ya. Nah, tadi kan kita sepakati bersama bahwa ya, jadi kalau dia pengen mencari mencari sektor yang tepat, dia harus nunggu ya. Dia harus nunggu sampai dia muter ya, muter sampai pas di sini ya. Jadi yang sektor yang dia cari pas sampai di dalam headnya ini, di bawah headnya. Nah, pertanyaannya dia harus nunggu berapa lama? Nah, ini tadi 1 kali putaran itu 14,28 milisecond. Nah, tapi kan waktu tunggunya nggak selalu 14,28 milisecond dong, nggak selalu 1 kali putaran. Kadang dia beruntung ya, kadang dia beruntung, best case ya beruntung. Dia nggak perlu nunggu karena sektor yang dia cari pas di bawahnya sini. Jadi dia nggak perlu nunggu dia muter. Nah, ya. Jadi kadang dia dia hoki ya, dia beruntung ya, best case. Jadi sektor yang dia cari itu pas di bawahnya sini ketika headnya nyampe. Nah, jadi kita nggak perlu nunggu dia muter. Jadi latensinya 0 ya. Nah, oke. Oke. Nah, best case ya. Best case ditambah worst case. Oke, dibagi 2 nanti ya. Nah, ini ya. Ya, base case-nya gimana? Base case-nya ya dia nggak perlu nunggu karena sektor yang dia cari itu sudah ada di bawahnya head, pas head-nya nyampe gitu. Berarti base case-nya dia latensinya 0 gitu ya. Ditambah, nah worst case. Worst case-nya adalah sektor yang dia cari itu baru aja lewat. Nah, keselip dia. Nah, akhirnya dia harus nunggu 1 kali putaran dulu. Dia harus nunggu 1 kali putaran dulu baru sampai bawahnya sini. Nah, berarti waktu latensinya 1 kali putaran ditambah 14,28 milisecond ya, ms. Nah, ya dibagi 2, ya berarti berapa? Average latensinya sama dengan ya dibagi 2 ya. Berarti sama dengan berapa? 14,28 dibagi 2 sama dengan 7,14 ya, 14 milisecond. Nah, oke. Jadi kalau kita punya disk ya dengan RPM 4200 maka average latency ya waktu head itu nunggu dapat sektor yang tepat itu adalah 7,14 milisecond. Dengan cara yang sama teman-teman bisa mencari ya nanti kalau RPM-nya 5400 average latency-nya 5,56. Kalau 7200 4,17 dan seterusnya gitu. Oke ya. Ya. Kemudian access time ya, access time. Kemudian ada istilah namanya access time. Nah, access time. Jadi waktu yang dipakai atau dibutuhkan untuk suatu disk itu mengakses data ya. Dalam hal ini mentransfer data, entah ngopi, entah baca, entah tulis ya. Pokoknya dimulai dari dia dikasih tahu, diberikan sinyal oleh CPU, nah, sampai dia selesai transfer data. Nah, jadi ada istilah access time. Itu sama dengan ada seek time ya. Oke. Oke. Oh, salah. Oke ya. Sorry, salah. Ada terminologi access time itu adalah seek time ditambah average latency ya. Oke. Waktu yang dipakai untuk mengakses sektor yang tepat. Jadi mencari sektor yang tepat. Nah, itu access time.
Nah, yang tadi saya sebutkan I/O time. Nah, itu semua ya. Itu total ya, total waktu. Itu sama dengan access time, oke, ditambah dengan transfer time. Nah, itu waktu total yang dibutuhkan untuk mentransfer sebuah data ya. Dimulai dari dia gerak ya, awal mula gerak sampai dia selesai mentransfer data. Kalau access time ini hanya untuk mencari sektor yang tepat. Pokoknya given sektor ya, given lokasinya, dia diminta untuk sampai ke sana, itu waktunya berapa. Nah, oke ya. Oke, nah kalau I/O time ini semuanya ya, access time ditambah transfer rate, ditambah waktu untuk mentransfer. Nah, oke. Nah, ini sama dengan ya, I/O time kita bisa uraikan ya, access time tadi kan seek time ya. Seek time adalah waktu head itu mencari track yang tepat ya. Jadi ini ya tadi ya, waktu si head ini maju mundur sampai dapat track yang tepat atau silinder yang tepat itu namanya seek time. Nah, kalau waktu dia nunggu dapat sektor yang tepat, nunggu sektornya muter sampai dapat di bawahnya dia itu namanya average latency. Nah, ya, jadi kita bisa rumuskan bahwa akses I/O time itu sama dengan seek time ditambah average latency, oke, ditambah transfer rate, ditambah transfer time ya. Sorry, ditambah transfer time. Transfer time. Oke. Nah, ini ada contoh soal ya. Ada contoh soal, ada sebuah blok ya, ukurannya 4 kilobyte ya, 4 kilobyte. Kemudian itu disimpan pada sebuah disk yang ininya rotasinya ya, RPM-nya 7.200 RPM. Kemudian average seek time-nya 5 milisecond ya. Average untuk dia mencari track yang tepat tuh 5 milisecond. Maju mundur head-nya untuk dapat track yang tepat. Oke. Kemudian nah ini transfer rate-nya 1 gigabit ya. Transfer rate-nya 1 gigabit per second dengan 0,1 milisecond controller overhead. Nah, controller overhead itu ya overhead ya, dari mulai dia previous request sampai ke current request ya, itu ada jedanya 0,1 milisecond. Nah, berapakah total waktunya? Nah, berapakah total waktu I/O time-nya? Berapakah waktu total dari dia gerak sampai dia selesai mentransfer data? Nah, kita bisa hitung dengan cara ini. Berarti sama dengan seek time ditambah average latency ditambah transfer time. Seek time-nya berapa di sini? Waktu untuk head mencari mencari track yang tepat, mencari silinder yang tepat 5 milisecond. Nah, ditambah average latency. Kalau kita punya 7.200 RPM disk, average latency-nya berapa? Kita tinggal baca di sini 4,17 milisecond. Nah, 4,17 milisecond. Oke, ditambah transfer time ya. Transfer time-nya berapa? Ya, kita punya data 4 kilobyte, transfer rate-nya 1 gigabit per second. Ya, berarti 4 kilobyte ya. 4 KB dibagi 1 gigabit per second. Nah, ditambah tadi ada controller overhead ya, karena tadi butuh jeda ya. Kontrolnya gerak ya. Oke, ditambah 0,1 milisecond. Nah, berapakah itu? Sama dengan kita uraikan semua yang ada milisecondnya ini ya. Oke. Berapa itu? 9,27 ya. 9,27 milisecond ditambah. Nah, yang ini masih second ya, yang ini masih second. Oke. 4 kilobyte ya. 4 kali oke, kali 1024 ya. Kilo kan 1024 ya. Oke, kali 8 ya. 8 bit ya. Oke. Itu kan bit ya, dibagi 1 gigabit ya, berarti 1024 kali 1024 oke oke 1024 dikali kilo mega giga ya, 1024 ya, oke, bit per second gitu ya. Oke, nah ini masih second, yang ini masih second, sama dengan 9,27 milisecond. Oke, ditambah. Oke ya, ini giga bener kan ya? 1024 kali 1024 kali 1024. Halo, halo. Kilo, mega, giga, bener kan ya? Halo?
Halo. Benar, Pak. Oke. Ditambah ya, oke, ini 1024-nya kita bisa coret 1 berarti 32. Ini bit sudah sama ya, bit ya. 32 dibagi 1024 kali 1024 second. Nah, ini masih second ya. Bagaimana kalau kita mau jadikan milisecond? Ya, kita kalikan 1000 berarti ya. Oke, ditambah oke, 32 kali 1000. Oke, kali 1000 ya, bukan 1024 ya. Kali 1000 dibagi 1024 kali 1024. Nah, ini 1024. Oke, ini milisecond. Nah, berarti sama dengan berapakah itu? Kita pakai kalkulator. Ya, 32 kali 1000. Oke, dibagi 1024 dibagi 1024. Nah, 0,031. Oke, sama dengan 9,25 di ms ditambah 0,031 ms. Berarti 27. Sorry, ini 27 ya, bukan 25 ya. Oke. Jadi sama dengan 9, silakan dihitung saja, 301 ya. 9,301 ms. Oke, jadi itu waktu total I/O ya, dimulai dari dia gerak sampai dia selesai mentransfer data. Nah, ini ya, access time ditambah transfer time ditambah overhead ya. Ditambah overhead. Overhead. Oke. Oke, ini juga ditambah overhead ya. Tadi overheadnya belum dimasukkan. Oke. Ya, ini contoh ya, bagaimana kita menghitung transfer time ya, transfer time dan juga I/O time ya, dimulai dari dia gerak sampai dia selesai mentransfer. Oke, ini first commercial disk ya, first commercial disk ya, ukurannya silakan bisa lihat 50 kali 24 inch platter. Jadi platternya ukurannya 24 inch, ada 50. Akses time-nya kurang dari 1 second dan ini ukurannya hanya 5 mega ya. Nah, sangat kecil sekali gitu ya. Oke, ini teman-teman untuk solid state disk ya bisa dibaca sendiri ya. Yang sekarang kita pakai itu SSD ya. Magnetic tapes bisa dilihat ya. Kemudian ini storage area network, teman-teman bisa baca sendiri juga itu ya. Oke. Nah, berikutnya disk scheduling. Nah, jadi kan tadi kita sudah bahas bahwa disk ada silinder, ada track, ada platter dan lain-lain ya. Ini ya. Nah, sebenarnya paling gampang sih nyari silinder ya, karena satu silinder ini berarti semua surface ya. Nomor track yang sama pada semua surface. Nah, itu silinder. Oke. Oke, nah ini yang cari nih bagian nyari nih, arah assembly-nya bagian nyari maju mundur gitu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana cara mencari silinder ya sesuai dengan request ya. Oke. Katakanlah total di sini ada sorry. Ya, jadi ada request ya untuk mendapatkan nomor silinder berikut 98, 187, 37, 122, 14, 124, 65, 67 dan seterusnya. Sekarang head-nya ada di posisi silinder 53. Bagaimana cara mengakses silinder-silinder ini? Nah, itu ada algoritmanya. Oke. Ya, cara mengakses request silinder-silinder ini ada algoritmanya. Nah, yaitu yang pertama pakai FCFS, first come first serve. Jadi kita mengunjungi nomor silinder sesuai dengan urutan queue. Ya, tadi head-nya ada di 53, ya berarti sekarang ke 98. 98 ke 183, 183 ke 37, 37 ke 122, 122 ke 1 ke 14, 14 ke 124, ke 65 ke 67. Ya, jadi maju mundur gitu head-nya tadi. Oke, tentu saja ini tidak efisien ya karena maju mundur mundur lagi jadi banyak apa ya? Ya yang dilalui itu banyak ya, pad yang dilalui itu panjang gitu. Jadi pad yang dilalui itu panjang. Kita bisa lihat di sini ada 640 ya, 640 silinder yang dilalui ya. Itu kan banyak ya, tidak efisien gitu. Dari gambarnya juga teman-teman bisa lihat nah, maju mundur. Jadi zigzag ya.
Ini tidak efisien. Nah, oke, algoritma yang kedua adalah SSTF ya. SSTF adalah shortest seek time first. Shortest seek time ya kita bisa artikan dengan shortest cylinder first. Jadi silinder yang paling dekat dengan posisi sekarang itu yang dikunjungi. Ya, jadi kan kalau geraknya dia konstan ya, geraknya dia itu konstan, maju mundur, ya berarti shortest seek time first ya berarti yang terdekat dulu gitu. Katakanlah di sini ya 53 ya, silinder awalnya 53. Nah, di antara Q ini mana yang paling dekat dengan 53? Ya itu 65, makanya dia next ke 65. Dari 65 mana yang berikutnya yang paling dekat? 67. Dari 67 mana berikutnya yang paling dekat? 37. Dari 37 mana yang paling dekat? Setelah itu 14. Dari 14 sisanya yang mana yang paling dekat? 98. Dari 98 122, 124, 183. Dengan cara seperti ini kita bisa jamin bahwa path yang dilalui oleh head itu tadi untuk move ya, untuk move itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan yang FCFS. Nah, teman-teman bisa ukur sendiri panjangnya. Gitu. Ada berapa perbedaannya? 53 ke 65 kan 12 gitu ya. 65 ke 67 2, 67 ke 37 itu 30. Nah, dan seterusnya. Pasti lebih kecil daripada yang FCFS gitu. Oke. Oke, algoritma yang ketiga adalah scan ya. Kalau ini tadi geraknya ya maju, ya mundur. Jadi nyari ke depan, ya nyari ke belakang. Jadi dia bisa nyari ke dua arah. Kalau scan itu ya pokoknya sekali maju maju terus, sekali mundur mundur terus. Kalau ini kan ya dia maju, ya kadang mundur, kadang maju lagi dan seterusnya. Kalau scan ini sekali maju maju terus, nanti baru setelah itu mundur mundur terus. Jadi ya kayak orang scan aja gitu. Nah ini ya. Katakanlah ini Q-nya tadi, head-nya ada di 53, sekarang posisinya dia sedang mundur ke belakang ya. Kan dia maju, mundur. Nah, ya ketika dengan cara ini ya berarti dia dari 53 mundur ya, yang terdekat siapa? 37. Setelah itu 14. Setelah itu dia nyampe ujung ya, sampai ujung ya, nomor 0. Nah, ini katakanlah silindernya atau tracknya ada 200 ya, 0 sampai 199. Nah, ya setelah mundur sampai ujung dia maju lagi. Nah, maju lagi ya. Nah, pada saat maju dia mengunjungi yang belum. Jadi berapa? 65, 67, 98, 122, 124 dan seterusnya. Jadi dia mengunjungi nomor-nomor silinder ini sambil maju atau mundur. Ya, tergantung gerakan head-nya, mau maju atau mundur. Lagi pas maju atau mundur. Ya, scan ya. Jadi mundur sampai ujung, nanti maju juga sampai ujung, mundur lagi sampai ujung, maju lagi sampai ujung dan seterusnya. Nah, ini scan ya. Algoritma yang berikutnya yang keempat adalah C-scan. Ini mirip scan tapi satu arah ya. Ini dia satu arah. Jadi dia hanya bergerak maju, nggak bergerak mundur. Nah, ketika dia nyampe ujung nanti langsung ditarik ke paling bawah, nomor ke paling kecil ya. Jadi ketika dia sudah nyampe paling ujung atas ya, 199 langsung ditarik ke paling bawah. Setelah itu scan lagi. Nah, jadi dia scan habis itu dari 0 dan seterusnya sampai paling ujung 199 ditarik ke 0 lagi. Habis itu scan lagi, nyampe ujung, tarik lagi. Jadi scan-nya cuma satu arah, maju aja. Nah, ya ini contoh ketika dia ada di head-nya ada di posisi 53, lalu diberikan Q nomor silinder ini, ya dia maju ya. 53, 65, 67, 98, 122, 124. Nah, terakhir sampai ujung, 199. Setelah itu ditarik paling ke bawah, ke 0. Habis itu scan lagi, 14, 37, dan seterusnya. Nah, jadi dia scan-nya itu cuma satu arah ke depan saja. Ketika sudah sampai ujung langsung ditarik ke paling belakang, ke nomor 0 gitu. Nah, ini scan. Berikutnya ada algoritma namanya C-look ya, C-look. Oke, C-look. Nah, oke ini C-look ya. Ini mirip seperti C-scan, hanya saja dia nggak sampai ujung. Cuma sampai nomor terjauh yang dikunjungi. Nah, jadi nanti ketika nyampe 183 ya udah langsung ditarik aja. Nah, ditariknya juga tidak ke 0 tapi ke nomor yang paling kecil 14. Jadi dia tidak, kalau si scan kan sampai ujung ditarik ke ujung. Kalau ini enggak usah sampai ujung. Siluk tidak usah sampai ujung. Nah, begitu sampai nomor terjauh yang dikunjungi 183 langsung ditarik ya ke belakang ke nomor paling kecil ke 14. Jadi nggak perlu ke ujung dan ujung. Nah, wasting time gitu. Ya. 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183. Setelah itu ditarik ke paling kecil, 14. Nah, oke ya. Ini algoritma-algoritma di scheduling untuk mencari silinder ya dari Q dari kumpulan silinder yang diminta.
Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Tadi mau konfirmasi Pak, yang scan itu dia nentuin mundur dulu atau maju dulu gimana Pak? Ya, itu kondisinya dia pasti maju mundur. Nah, scan ini pokoknya dia pasti dikasih tahu lagi mundur apa lagi maju gitu. Pokoknya dia geraknya maju, mundur, maju, mundur. Nah, scan ini dua arah ya. Scan maju juga scan mundur. Oke. Tapi ada cara pertuannya nggak Pak? Kayak pas dari head itu dia mundur dulu atau Ya, maju dulu? ada stepnya. Dia pas mundur apa pas maju. Nah, itu Dari pasti awal ada ya sudah dikasih tahu. Karena Oh, dia akan selalu gerak maju mundur. Dia akan selalu scan maju mundur gitu. Oke, jadi dia akan selalu gerak gitu ya. Dia stepnya lagi maju apa mundur. Pasti dikasih tahu. ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Berikutnya, si scan itu cuma satu kali ya, cuma satu arah. Jadi cuma maju aja, ya maju aja. Begitu nyampe ujung, tarik ke belakang. Nah, ya, si loop juga begitu, satu arah, maju aja. Begitu sampai nomor terjauh, tarik ke belakang ke nomor terkecil. Nah, itu perbedaannya ya. Oke. Ini kalau si yang scan aja itu dia maju mundur, scan maju dan scan mundur. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya ini disk management teman-teman nanti bisa baca sendiri atau nanti nonton di video ya yang saya share linknya di Skele. Nah, berikutnya sistem RAID ya, sistem RAID ya. Ini adalah metode untuk menggabungkan beberapa disk menjadi satu kesatuan ya. Jadi katakanlah kita punya 5 disk atau 10 disk ya, masing-masing 1 tera, kita gabungkan jadi satu. Nah, itu namanya sistem RAID ya. Oke, contoh di mana di NAS ya. Tadi saya sudah sampaikan nggak ada gambar NAS ya. Ini NAS storage. Nah, oke. Nah, NAS storage ini ya network attached storage. Ini network yang ini storage yang biasanya di-attach ke network, jadi dikasih LAN, nanti diakses bersama oleh orang-orang yang dalam satu LAN gitu ya. Jadi storage bersama. Oke, nah ini biasanya dia menggabungkan beberapa disk. Nah, seperti ini dia menggabungkan beberapa disk. Mana tadi ya? Yang banyak isinya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini isinya banyak ya. Jadi ini ada berapa disk ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti 8 disk ini digabungkan menggunakan sistem RAID. Nah, untuk jadi satu kesatuan. Nah, ini nanti diakses lewat LAN ya, lewat LAN. Local Area Network ya. Nah, namanya juga NAS ya, Network Attached Storage. Storage yang di-attach ke network gitu. Oke. Mana tadi slide-nya? Oke ya, RAID ya. Oke, RAID itu ada RAID level 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang populer 0, 1, dan 5, 6. 2, 3, 4 kurang begitu populer. Nah, bagaimana sistem RAID itu? Nah, kita pakai ini ya. Nah, ya. Yang pertama RAID 0 ya. Kalau kita punya RAID 0 itu adalah stripping, digabungkan saja ya, digabungkan saja. Jadi katakanlah saya punya, ini ada yang ngechat. Oh ya tadi ya. Oke, RAID 0 itu stripping. Stripping itu di-combine aja, storage-nya digabung ya, dilanjutkan gitu. Pokoknya digabung aja. Nah, tapi teman-teman perlu tahu meskipun digabungkan ya nanti cara pengelolaan storage-nya seperti ini. Tetap didistribute ya, A1, A2, ini data ya, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Pokoknya digabungkan. Jadi kalau saya punya dua hard disk, ya, ukurannya 1 tera, 1 tera, digabungkan dengan RAID 0, itu nanti total kombinasi, total storage-nya jadi 2 tera, jadi digabungkan aja. Saya punya 5 disk dengan 1 tera, digabungkan dengan RAID 0, ya nanti jadi 5 tera. Pokoknya di-combine aja, digabungkan aja. Oke. Oke, fault tolerance 0. Tidak boleh ada disk yang rusak. Kalau ada disk yang rusak, ya berarti nanti ada data yang rusak gitu ya, nggak bisa di-recovery dengan ini yang lain, dari disk yang lain. Oke, kecepatan read dan write jadi n kali lipat. Nah, kecepatan read-nya n kali lipat, kecepatan write-nya jadi n kali lipat. Nah, itu tergantung n ini jumlah disk yang digabung. Jadi katakanlah kalau saya gabungkan 5 disk sekaligus, ya nanti kecepatan read-nya 5 kali lipat, kecepatan write-nya 5 kali lipat. Nah, total storage digabung ya, dikalikan dengan jumlah disk yang digabung.
Ya, 5 disk add 5 tera ya berarti nanti total 5 tera gitu. Oke, sorry, 5 disk add 1 tera nanti total juga 5 tera gitu. Nah, itu RAID 0, stripping, jadi menggabungkan. RAID 1 itu mirroring, ya mirroring, duplicate ya. Mirroring itu duplicate. Jadi kalau saya punya 2 storage seperti ini, masing-masing 1 tera, 1 tera, lalu saya gabung dengan RAID 1, maka satu akan mirror yang lain. Nah, mirror. Nah, jadi kalau saya punya 1 tera, 1 tera, saya gabungkan dengan RAID 1, total jadi tetap 1 tera. Saya punya 3 disk dengan 1 tera, masing-masing saya gabungkan dengan RAID 1, ya ketiga-tiganya akan saling mirror. Total akhirnya tetap 1 tera. Gitu. Fault tolerance ada N-1, jadi boleh ada sebanyak N-1 disk yang rusak. Jadi kalau saya gabungan 5 disk ya, 4 disk boleh rusak. Gitu ya. Karena masih ada 1 disk ya, yang merupakan copy dari yang lain. Nah, oke. Read-write, kecepatan read dan write-nya N dan 1. Kecepatan read-nya meningkat N kali lipat ya, sebanyak disk yang digabungkan. Kecepatan write-nya nulisnya 1 kali ya, nggak meningkat, sama aja dengan menggunakan 1 disk gitu. Tapi yang jelas RAID 1 itu mirroring, 1 disk mirror yang lain. Terserah mau menggabungkan berapa. Kalau 2 seperti ini ya 1 mirror yang lain. Kalau 3 ya semuanya saling mirror, tiga-tiganya gitu. Oke. RAID 5 itu stripping tapi dengan ada parity ya. Stripping tapi ada parity, distributed parity. Nah, jadi seperti RAID 0 menggabungkan tapi ada parity. Minimum disk yang digabungkan 3 ya, minimum disk yang digabungkan 3, fault tolerance 1. Boleh ada 1 disk yang rusak. Maksudnya stripping with parity itu bagaimana? Nah, seperti ini ya. Katakanlah saya punya 4 disk ya, 4 disk ya. Oke, maka akan ada total ya, bahkan ada total 1 disk yang dipakai untuk menyimpan parity. Ya, karena menyimpan parity berarti tidak bisa digunakan menyimpan data. Nah, jadi total storage-nya akan berkurang. Ya. Di sini A1, A2, A3, A parity. B1, B2, B3, B parity. C1, C2, C3, C parity. D1, D2, D3, D parity. Nah, kalau kita hitung parity-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Di total 1 disk sendiri. Jadi kalau saya punya 4 disk ya, masing-masing 1 tera, saya gabungkan dengan RAID 5, maka total storage akhir bukan 4 tera, tapi 3 tera, karena yang satu dipakai untuk parity. Kalau saya gabungkan 10 disk dengan RAID 5, bagaimana? Sama. N-1 total ya, total storage N-1, berarti 9 tera. 1 teranya dipakai untuk parity. Nah, fault tolerance-nya 1. Boleh ada 1 disk yang rusak ya. Kalau ada 1 disk yang rusak nanti bisa direcovery dari yang lain. Nah, oke. Berikutnya read write ya, kecepatan read dan write-nya meningkat N-1 kali lipat. N itu jumlah disk yang digabung. Nah, ya seperti ini ya. Kalau saya punya 4 disk seperti ini, maka kecepatan read-nya 3 kali lipat, kecepatan write-nya 3 kali lipat. Nah, oke, itu RAID 5 ya. Distributed with parity, 1 bagian parity. Kalau RAID 0 stripping aja. Nah, RAID 1 mirroring ya, mirroring. RAID 5 itu stripping tapi ada parity 1 bagian. Nah, RAID 6 itu mirip seperti RAID 5, cuman sekarang 2 bagian, bukan hanya 1 bagian ya. Jadi katakanlah di sini ada 5 ya, 5 disk yang saya gabung, maka akan ada total 2 disk yang kepakai untuk parity. Nah, ini contohnya A1, A2, A3, parity P, parity Q. B1, B2, B3, parity P, parity Q. C1, C2, C3, parity P, parity Q. D1, D2, D3, parity P, parity Q. E1, E2, E3, parity P, parity Q. Jadi kalau kita kumpulkan parity-nya itu makan 2 disk sendiri. Nah, jadi kalau saya punya 5 ya, 5 disk seperti ini lalu gabungan dengan RAID 6 ya, RAID 6 itu nanti total storage-nya ada tinggal 3 tera ya, tinggal 3 tera karena yang 2 tera kepakai untuk parity gitu. Kalau saya pakai 10 disk dengan RAID 6 ya, 2 kepakai untuk parity, 8 sisanya pakai untuk data. Jadi storage akhirnya tinggal 8 tera. Fault tolerance 2, boleh ada 2 disk yang rusak. Nah, kalau ada 2 disk yang rusak, boleh akan bisa di recover. Kecepatan read rate-nya N-2 dan N-2 ya, akan meningkat N-2 kali lipat. N itu jumlah disk yang digabung. Nah, berikutnya multi level RAID ya. Kita bisa gunakan multi level RAID seperti ini ya.
Ini RAID 0 dulu ya, RAID 0 dulu berarti stripping dulu, gabung dulu. Lalu setelah itu digabung dengan RAID 1. Ini RAID 01, 0 dulu baru RAID 1. Nah, di sini stripping, stripping di atas mirroring. Berarti kiri bagian yang kiri sama yang di kanan saling mirror. Oke. Pertanyaan. Kalau saya punya 4 disk seperti ini, masing-masing 1 tera, oke, total storage akhirnya ada berapa tera ini dengan RAID 01 seperti ini? Ayo. Yuk. 2 tera bukan, Pak? Betul, 2 tera ya. Ini 2 tera di sini ya, digabung ini 2 tera juga, tapi mereka saling mirror ya. Jadi 2 tera. Kecepatan read sama write-nya berapa? Kecepatan read-nya berapa? Kecepatan bacanya berapa kali lipat? Kecepatan nulisnya berapa kali lipat? Nah, tadi read 0 itu NN, read R1 itu N1 ya. Nah, kalau ini berarti berapa? Kecepatan read-nya berapa? Ayo, ayo, ayo. Ayo, berapa? Berapa tera? Ayo, nggak ada yang bisa jawab? Ini di sini N ya. Di sini N. Read 0-nya kan kecepatannya N dan N ya. Nah, berarti di sini kecepatan read-nya N. Oke, read 1 kecepatan read-nya berapa? N juga. Berarti ini 2 kali 2, berarti 4. Kecepatan read-nya 4. Kecepatan write-nya, nulisnya. Di read 0 2 kali juga, ini kan 2 kali ya. Di atas berapa? 1, berarti 2 kali ya. Kecepatan write-nya 2 kali. Oke. Oke. Oke, contoh seperti ini ya. Ada 6 disk ini digabung dengan RAID 10 ya. Ini RAID 1 dulu baru RAID 0. Masing-masing disk 120 GB. Total storage-nya ada berapa ini? Berapa giga? Yuk, berapa ini? 360. Betul, 360. Tahu dari mana? Di sini RAID 1 saling mirror 120, saling mirror 120, saling mirror 120. Digabung dengan RAID 1 stripping 360. Kecepatan read-nya berapa? Kecepatan bacanya? Halo, 6M, kecepatan Pak. berapa? 6 kalinya, 6M. 6 kali. N-nya nggak usah kan, ini kan N itu kan jumlah disknya kan. Jadi 6 kali ya. Coba ya. RAID 1 kecepatan bacanya 2 kali. Ya, N ya. 2 berarti kan 2 kali. Di sini RAID 0 N juga. Ini 3 ya. 3 yang digabung berarti 2 kali 3 berarti 6. Oke. Kecepatan write-nya, kecepatan nulisnya. Oke, kecepatan nulisnya berapa kali? 3. 3 ya, betul. RAID 1 itu kan kecepatan nulisnya 1 kali ya. 1 kali digabung dengan RAID 0 N kali. Jadi 1 kali 3 berarti 3. Oke, sip. Ini nanti ya ada bertingkat ya. RAID 100 ya, 100. Oke. Nah, ini RAID 50 dan 51. Oke, yang di atas ini ada RAID 5, ada RAID 0. Oke, total storage-nya ada berapa? RAID 50 yang di atas. Masing-masing 120 GB. Yuk, tadi RAID 5 itu N-1. Nah, N-1. Jadi kalau ada N disk ya, berarti total storage-nya tinggal N-1. RAID 6 itu N-2. Oke, berarti kalau ini berapa?
Yuk, berapa? 720 GB bukan, Pak? 720. Oke, kita lihat ya. RAID 5 di sini ada 3 storage ya, berarti N-1 berarti 2. 2 kali masing-masing storage 240, berarti ya, masing-masing storage 120, berarti total 240. 240, 240, 240. Dengan RAID 0 di stripping ya 720. Oke, benar. Kecepatan read-nya, kecepatan bacanya. Kecepatan bacanya. Enam, Pak. 6 ya, betul. Di sini RAID 5 kan N-1 ya, 2 berarti ya 2 kali RAID 0 N, 3 berarti 2 kali 3 6, betul. Kecepatan nulisnya juga sama ya. Oke. Terakhir, RAID 60. Ini berapa kira-kira? Masing-masing katakanlah 120 GB seperti tadi. Oke, ukuran storage-nya berapa? 960, Pak. Berapa? 960 giga. 960. Oke, tahu dari mana? Ini masing-masing 120 loh. 120, 120. Oke. Tadi RAID 6 itu gimana? N-2 ya, N-2. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita punya seperti ini, ya, N-2. Ini kan N-nya ada 4, berarti tinggal 2 ya. N-2-nya 2. 2 kali 120, berarti berapa? 240. 240, di sini 240. Digabung dengan RAID 0 berarti berapa? 480. 480. Oke, hati-hati ya. 480 bukan 960. Kecepatan read sama write-nya berapa? Oke, read 6 tadi N-2. Oke, jadi berapa? 4, Pak. 4 kali ya. Jadi N-2 di sini ada 4. N-nya kan 4. Nah, N-2 berarti 2. Di sini menggabungkan 2, berarti N ya. Read 0 kan N, berarti 2 kali 2 berarti 4. Oke, begitu juga dengan kecepatan write-nya sama. 4 kali juga gitu. Oke, mungkin ini untuk materinya ya. Saya rasa sudah cukup kalau teorinya. Kita coba ke contoh kasus ya. Oke, kita coba ke contoh kasus, ke contoh di sini. Oke, contoh soal final W9. Oke, ini ya. Yuk, silakan dicoba. Ya. The following are logical, not physical numbers ya. Consider a disk dengan 10.000 silinder dan 4 surface ya, permukaannya ada 4 ya. Oke. Setiap track ada 10.000 sektor, setiap sektor ukurannya 1.000 byte. Nah, spin rate-nya 6.000 RPM. Oke. Asumsikan 1 terabyte itu 1.000 gigabyte sama dengan 1.000.000 megabyte. Jadi perkaliannya 1.000 bukan 1.024. Oke. A. Pertanyaan A. Berapa surface yang dimiliki berapa surface sorry. Setiap surface di dalam disk memiliki berapa track? Yuk. Ya, oke. Jadi A itu berapa? Ya. Setiap surface memiliki berapa track? Tadi apa sih silinder sama track itu hubungannya apa sih?
Silinder sama track itu hubungannya ini. Nah, silinder itu adalah track yang disusun ke atas ya, vertikal pada semua surface. Nah, itu jadi silinder. Jadi track di sini, track di sini, track di sini, track yang sama ya, nomor track yang sama. Ketika digabung secara vertikal itu namanya silinder. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini ya, di seperti ini. Sekarang setiap surface punya berapa track? 2.500 bukan Pak? Kok bisa 2.500 dari mana? Oh, kan ada 10.000 silinder. Ya, Terus betul. ada 4 surface. Dibagi aja. Loh, 10.000 dibagi 4. oke. Kamu tahu silinder itu ya di sini ya. Ini kan ada track dia, track 0, track 1, track 2, track 3 dan seterusnya lintasan-lintasan itu kan. Nah, satu track kalau disusun secara vertikal itu jadinya silinder. Nah, jumlah silinder ternyata tadi ada 1.000 silinder. Nah, berarti jumlah tracknya berapa di setiap surface? Jadi track 0 ya, track 0, track 0, track 0 di semua surface kalau disusun tuh jadi satu silinder. Track 1, track 1, track 1 disusun lagi jadi satu silinder, silinder 1. Nah, track 2, track 2, track 2 di semua surface disusun ke atas jadi satu silinder lagi, silinder kedua dan seterusnya. Nah, sekarang ada 10.000 silinder. Nah, jadi setiap setiap surface-nya punya berapa track? Oke, yuk ada berapa? 2.500 salah. Karena satu silinder itu dari semua surface digabung ke atas vertikal gitu. Nah, sekarang silindernya ada 10.000, berarti setiap surface tracknya ada berapa? Ini nih. Ya, track 0, track 0, track 0 digabung ke atas itu jadi silinder 0. Track 1, track 1, nanti ada track 1 ya di luarnya sini ya, track 1, track 1, track 1 digabung ke atas jadi satu silinder lagi, silinder 1 dan seterusnya. Track 2, track 2, track 2 digabung ke atas semua surface jadi silinder 2. Nah, sekarang silindernya ada 10.000. Berarti setiap surface tracknya ada berapa? Ada 10.000 juga. Iya, betul. 10.000 juga. Hati-hati ya, hati-hati. Ada 10.000 silinder juga. Loh, oke. Jadi ini ada 10.000 silinder juga. Oke, B. Spin rate-nya 6.000 RPM ya. Non in SI, sistem internasional sebagai berapa hash? Ya, 6.000 RPM itu berapa hash? Kalau hash itu apa sih? Kalau RPM kan revolution per minute atau rotation per menit, ya sama aja. Nah, kalau hash itu apa tuh? Apa per apa itu? Per second bukan sih, Pak? Nah, per second. Berarti ini berapa hash ini kalau ini? 6.000 RPM. 360.000 ya, Pak? Loh, semenit ada 60.000 RPM. Berarti 1 detik ada berapa? 100 sih, Pak, 100 bagi 60. Oh ya, 100. 100 putaran per detik kan? Ya, 100 hash berarti. Oke, C. Setiap full disk rotation membutuhkan waktu berapa milisecond? Satu kali putaran butuh berapa milisecond? Yuk, satu putaran 10, Pak. 10. Oke, tahu dari mana? Kan satu kali putaran tuh butuhnya 1/100, Pak. Jadi dikali Oh, 1000 per itu. 100 ya, 1/100 second
sama dengan 10 milisecond. Oh ya, betul. Oke. D, di setiap track ada berapa megabyte data? Nah, ya, satu track ada berapa megabyte data? Nah, baca lagi ya. Setiap track punya 10.000 sektor. Setiap sektor ada 1.000 byte. Nah, berarti satu track itu ada berapa megabyte data? 10 juta, Pak. 10 juta megabyte apa 10 juta byte? 10 juta byte. Oh, 10 juta byte. 10 juta byte ya. Sama dengan berapa megabyte? 10, Pak. 10 ya. Tadi asumsinya itu ya. 1 giga 1000 mega dan seterusnya. Jadi kita pakai setoran 1000. 10 megabyte. Oke. E. E. Maksimum theoretical transfer rate berapa? Oke. Tahu nggak nih? Apa dibagi mana? Ya. Kira-kira cara nyari tahunya gimana? Kasih usul coba. Idenya gimana kira-kira mau cari theoretical transfer rate? Maksimum theoretical transfer rate. Kira-kira idenya gimana cara tahunya? Oke, ada usulan, ada usulan. Oke, kalau tidak ada saya kasihin ya. Ini kan tadi ada head ya. Head ini yang bertugas membaca. Nah, katakanlah dia sudah sampai track ya. Ya, berarti kan dia bisa membaca satu track ini dalam waktu satu kali putaran. Kan gitu kan? Ini kan muter ya. Di satu track itu dia ambil semuanya. Nah, datanya dia ambil semuanya, dia transfer semuanya dalam waktu dia putar sekali putaran. Nah, jadi kira-kira berapa? Kalau kita punya kasus seperti ini tadi, berarti berapa kira-kira maksimum theoretical transfer rate ya. Jadi katakanlah satu track itu dia baca full dalam waktu kali satu putaran gitu. Jadi berapa? Berapa dibagi berapa deh? 1 giga. Berapa 1 giga? 10 megabyte kali 10 megabyte ya. 10 megabyte Ya. dikali Dikali apa 100, Pak. dibagi? Bentar. Dikali 100. Kenapa kok Iya, dikali 100? karena dia untuk satu putaran itu butuh 1/100. Oh, berarti dikali 1/100 ya. Iya, dikali 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 1/100. dibagi 1/100. Dibagi 1/100. Dibagi 1/100. Oke, 1/100 second ya. Iya. Dibagi 1/100. Ya, betul ya. Sebenarnya sama aja ya. Jadi data satu track dibagi waktu satu kali putaran 10 milisecond atau 1/100 second. Nah, jadi dibagi 1/100 jadi sama dengan 1000 megabyte ya. 1000 megabyte sama dengan 1 gigabyte. Nah, oke. Ya, betul. F. Oke, satu silinder ya. Di setiap silinder itu ada berapa megabytes data? Nah, tadi silinder itu apa? Sebuah track yang disusun vertikal pada semua surface. Nah, sekarang berapa tuh ukuran satu silinder? Berapa megabytes? Yuk, berapa? Nih, gambarnya tadi nih. Silinder adalah sebuah track yang disusun vertikal pada semua surface. Jadi di surface 0, di semua surface ya tracknya itu diambilin semua itu jadi silinder. Nah, jadi pokoknya terserah nomor track berapa. Nomor track 0 ya diambil semua track 0 pada semua surface itu jadi silinder 0 gitu. Nah, kalau sekarang berarti ukuran silindernya ada berapa megabyte?
Oke, berapa kali berapa atau di 40. berapa? Oh, 40. Oke, 40 megabyte. Tahu dari mana? Setiap track kan 10 megabyte, Nah, Pak. Habis 10 ada 4 megabyte service, ya. jadi 4 kali 10. Ya, kali 4 surface, kali 4. Kali 4, ya betul, sama dengan 40 megabyte. Ya, ingat-ingat ya, silinder adalah nomor track tertentu, sebuah track ya, sebuah nomor track yang disusun vertikal pada semua surface, itu silinder. Oke. G, total kapasitas disk berapa berarti? Berapa giga? Ayo, berapa? Ini gambarnya nih tadi nih. Oke. Nah, jadi kan tadi kalau kita punya hard disk ya, ada silinder yang disusun vertikal. Nah, silindernya ini ada banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya kasus seperti ini, berarti ukuran disknya totalnya berapa? Terserah mau pakai cara silinder atau cara track boleh. Cara silinder, cara track dan surface boleh, sama aja. Empat 40 giga bukan, Pak? 40 giga. Oke. Tahu dari mana? 40 mega tadi, Pak, dikali 40 10.000. mega dikali 10.000. 10.000. Oke, sama dengan 40.000 mega. 40.000 apa 400.000? 400.000 deh, ya 400.000. 400.000 mega. Berarti sama dengan 400 giga. 400 giga. Oke, 400 giga. Ya, betul. Oke, atau kalau teman-teman mau pakai ini ya, mau pakai surface dan track ya, ya kalikan aja ya, satu track kali ya jumlah track dalam satu surface kali semua surface gitu kan. Nah, kalau mau pakai ini 400 ya, 400 giga. Oke, kalau mau pakai itu juga boleh ya. Misalnya satu tracknya kan tadi satu tracknya kan 10 mega. 10 mega dikali jumlah tracknya ada berapa? 10.000 dikali jumlah surface-nya ada berapa? 4. Ya, ujung-ujungnya sama gitu. Oke. Sama-sama ini ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini dulu. Halo, halo. Sampai sini dulu, teman-teman. Ada pertanyaan? Nah, saya tidak, Pak. Yang lain gimana? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan juga ya. Oke, mungkin untuk materi saya rasa cukup sampai di sini ya. Memang materinya singkat. Nanti untuk booting ya, Linux booting itu nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Kemungkinan kita yang dijadikan kuis dan ujian ya yang DIS ya. Yang kalau yang Linux booting teman-teman untuk pengetahuan sendiri saja. Oke, mungkin begitu. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Untuk UAS tuh materinya dari mana, Pak? Dari proses. Setelah UTS kan proses ya. Dari fork. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yuk, ada pertanyaan lagi? Pak, berarti ntar kuis selanjutnya itu materi yang
dis ini kan Pak, bukan yang minggu lalu. Enggak, yang minggu kemarin, yang scheduling juga masih kuis. Kemarin memang dipospon karena kelas lain masih belum sampai scheduling, jadi kita tunggu saja gitu. Jadi ini mungkin untuk minggu depannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak izin bertanya Pak, untuk partisipasi memang udah yang kemarin tuh nggak ada ya Pak? Minggu kemarin. Ada dicatat terus kok. Oh, sebentar. Maksud saya itunya apa sih forumnya? Oh, forumnya. Oke, mungkin nanti dibikinkan lagi aja. Oke. Terima kasih Pak. Yo. Ini tadi ada yang menanyakan rumus transfer rate gimana? Rumus transfer rate itu ya dia bisa mentransfer berapa giga dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, tadi maksimum theoretical transfer rate ya kita hitung aja dia dalam satu kali putaran kan dia waktunya satu kali putaran. Nah, itu kan dia bisa mentransfer berapa megadatanya diukur dari satu track. Nah, di satu track itu dia ada berapa megadata terus ditransfer selama berapa waktu gitu kan. Waktunya adalah waktu kali satu putaran gitu. Oke. Jadi tadi maksimum transfer rate adalah ya ukuran atau data satu track dibagi waktu satu kali rotasi ya. Ya, max transfer rate ya theoretical ya. Theoretical transfer rate sama dengan ya size satu track dibagi size data satu track dibagi waktu satu kali putaran. Oke, ini ya rumusnya ya. Oke, gimana? Siapa nih yang tanya tadi? Adristi, apakah sudah cukup jelas untuk rumus transfer rate-nya? Cukup jelas, Pak. Oke, Terima kasih. yuk. Nah, kalau ini tadi I/O time itu sama dengan access time ditambah transfer time ditambah overhead. Nah, access time sendiri terdiri dari seek time dan average latency. Oke, ini mungkin catatan-catatan tadi kalau mau copy paste ya boleh, monggo silakan. Nah, oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada ya mungkin untuk sesi sinkronis hari ini saya tutup sekian dulu ya, mohon maaf. Oke, nanti yang lain teman-teman bisa belajar dari link slide dan video yang diberikan di Skele. Oke, dan juga mungkin untuk quiz berikutnya hari Senin masih materi tentang scheduling ya, yang minggu lalu, yang status proses itu ya. Oke, dari saya akhiri sekian dulu. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.